Nah, dari analisis video sebelumnya, kita sudah tahu nih apa saja yang menjadi peluang untuk pembelajaran jarak jauh. Peluang yang pertama yaitu membuka peluang baru bagi peserta didik. Terus yang kedua, menciptakan komunitas lintas global. Dan peluang yang ketiga yaitu kolaborasi yang luas dan kerja tim yang hebat. Nah, di video terakhir ini saya akan menganalisis tentang ancaman dari teknologi pendidikan, memberikan solusi pendidikan jarak jauh yang menyenangkan. Ancaman yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi. Em, Kesenjangan akses teknologi menjadi salah satu tantangan besar dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh, terutama di banyak negara, termasuk Indonesia. Terutama selama masa pandemi kemarin, banyak siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat seperti smartphone atau internet. Sedangkan orang tua bekerja di luar rumah juga sulit membantu anak-anak mereka dalam proses pembelajaran online. Kurangnya akses ke teknologi, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, telah menjadi hambatan serius dalam mengadopsi pembelajaran jarak jauh secara efektif. Hal ini menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar bagi siswa yang tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat dan koneksi internet. Meskipun demikian, beberapa sekolah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah memberikan pelatihan kepada para guru tentang cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pendidik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pembelajaran online. Meskipun ini adalah langkah positif, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyediakan akses teknologi yang lebih merata bagi siswa di semua wilayah, sehingga semua siswa dapat mengakses pendidikan secara adil dan efektif. Untuk untuk ancaman yang ketiga yaitu kurangnya efektivitas dalam pembelajaran. Nah, di ancaman yang kedua ini, kurangnya efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, infrastruktur yang tidak memadai seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, ketersediaan perangkat yang terbatas, dan kurangnya dukungan teknologi yang cukup dan dapat sangat mempengaruhi efisiensi pembelajaran. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung proses belajar mengajar jarak jauh dengan baik. Ketika siswa dan guru tidak memiliki akses yang andal ke teknologi dan peralatan yang diperlukan, hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap sumber daya belajar dan mengurangi kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya kesiapan dalam mengadopsi dan menguasai teknologi pendidikan juga menjadi hambatan signifikan. Bagi guru, penyesuaian terhadap metode pembelajaran online dan penggunaan platform digital seringkali memerlukan pembelajaran dan adaptasi yang intensif. Tidak semua pendidik memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka dengan efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih baik, serta pelatihan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menggunakan alat dan platform pembelajaran online. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan lebih efektif dan merata, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk ancaman yang ketiga, untuk em, ancaman yang ketiga yaitu masalah keamanan data tentunya. Di Keamanan data ini merupakan salah satu tantangan utama dalam pembelajaran jarak jauh karena bergantung pada teknologi, resiko pelanggaran data, dan serangan cyber meningkat. Guru dan siswa perlu memahami pentingnya melindungi informasi pribadi mereka, menggunakan platform yang aman untuk berkomunikasi dan berbagi data adalah langkah awal yang penting. Selain itu, penerapan langkah-langkah keamanan seperti kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan enkripsi sangat diperlukan untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Kata sandi yang kuat membantu melindungi akun dari akses yang tidak sah. Autentikasi dua faktor adalah langkah tambahan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan bukti identitas melalui lebih dari satu metode seperti password dan kode yang dikirimkan melalui pesan teks atau aplikasi autentikasi. Sedangkan enskripsi memastikan bahwa data yang ditransmisikan dijaga kerahasiaannya saat bergerak dari satu titik ke titik lain.
Pendidikan dan kesadaran tentang keamanan data juga penting. Pelatihan bagi guru dan siswa mengenai praktik terbaik dalam melindungi data pribadi mereka di lingkungan digital harus diterapkan secara teratur. Dengan memahami resiko inilah dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi sensitif, mereka dapat mengurangi kemungkinan terjadi pelanggaran keamanan data saat menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, dari ketiga ancaman tersebut bisa kita simpulkan ya, ancaman yang nyata dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, terutama terkait akses teknologi yang tidak merata, infrastruktur yang kurang mendukung, serta risiko keamanan data. Meskipun ada langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan bagi guru, kesadaran akan keamanan data, serta penggunaan platform yang aman adalah beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kesetaraan dalam pembelajaran jarak jauh. Sekian dari keempat video yang sudah saya jelaskan. Jika ada kurang dan salah katanya, dimohon dimaafkan. Terima kasih.